Hai anak-anak, ketemu lagi di channel Bu Guru. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-6. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Nah, dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kita dapat melakukan berbagai aktivitas setiap harinya. Sudahkah anak-anak membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat di pagi hari? Sudah ya? Bagus anak-anak, karena sarapan sangat penting untuk bekal kalian selama seharian beraktivitas. Kalau tidak sarapan, tentunya kalian akan lemas dan tidak bersemangat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita belajar menemukan ide pokok dan kesimpulan. Masih ingat ya caranya anak-anak? Ya, tentu yang pertama anak-anak harus tentukan dulu mana kalimat utamanya. Kemudian dari kalimat utamanya anak-anak sudah menemukan ide pokok. Nah, dari ide pokok yang anak-anak temukan tersebut, anak-anak ringkas ide pokok tersebut menjadi kesimpulan. Bagus anak-anak, semoga selalu ingat ya. Nah, sekarang sebelum kita menemukan ide pokok dan kesimpulan, mari kita baca dulu teks bacaan dengan judul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti jagung dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, setelah kita selesai membaca bacaan tadi, sekarang kita akan belajar menentukan ide pokok dan kesimpulannya. Adapun untuk menentukan ide pokok, kita harus menentukan dulu yang mana menjadi kalimat utamanya. Setelah kita baca secara seksama, adapun kalimat utama dari paragraf 1 yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak, kalimat utama ini sekaligus menjadi ide pokok. Jadi, ide pokok paragraf 1 yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah itu, sekarang kita akan menentukan kesimpulannya, di mana kesimpulan ini kita peroleh setelah merangkum atau meringkas ide pokok, yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua.
Setelah kita baca tadi bacaannya, kita dapat menentukan kalimat utama pada paragraf keduanya, yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Sangat panjang ya anak-anak kalimat utamanya. Jadi untuk menentukan ide pokok, kita dapat merangkum kalimat utama tadi. Adapun ide pokok dari paragraf kedua setelah kita rangkum kalimat utamanya, yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Bagaimana untuk kesimpulannya? Sama seperti paragraf 1 tadi, kita rangkum ide pokoknya. Jadi dapat kita tentukan kesimpulannya, yaitu manusia dan hewan memerlukan protein. Bagaimana anak-anak, sudah mulai paham cara membuat ide pokok dan kesimpulan? Oke, kita lanjut sekarang ke anak, yaitu paragraf ketiga. Kita tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, jadi kalimat utama dari paragraf ketiga yaitu manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Oke, ide pokoknya apa kira-kira anak-anak? Iya, benar sekali, ide pokoknya manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Ya, itu ada di kalimat utamanya. Karena sudah jelas, sudah rangkum, jadi tidak perlu anak-anak rangkum lagi ya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulannya. Apa kira-kira kesimpulannya? Benar sekali anak-anak, manusia membutuhkan vitamin. Wah, sudah mulai paham dan sangat mengerti kalian untuk menemukan ide pokok kesimpulan. Iya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa saja contoh penerapan sila ketiga Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Masih ingat nggak anak-anak contohnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya salah satu contohnya itu adalah bekerja sama, bergotong royong, membersihkan lingkungan. Ya, nah sekarang ada contoh-contoh lainnya anak-anak. Itu yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia. Contohnya dengan menggunakan produk buatan Indonesia. Anak-anak harus bangga menggunakan produk Indonesia ya. Kemudian yang kedua, saling membantu dan berteman baik tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan ras. Meskipun kita berbeda sukunya, berbeda agamanya, budaya, atau ras, kita harus hidup rukun dengan teman, kita harus saling membantu, berteman dengan baik ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, bekerja sama. Contohnya gotong royong membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya ya. Itu sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang keempat, selalu menjaga toleransi antar teman dan masyarakat yang berbeda suku dan agama. Kita harus membiasakan untuk toleransi anak-anak agar tercipta kehidupan yang harmonis dan rukun. Nah, yang kelima, saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai. Sudahkah anak-anak menerapkan sila ketiga Pancasila ini? Bu Guru harap sudah ya. Oke anak-anak, tanpa terasa kita sudah mengakhiri pembelajaran 6 kita kali ini. Nah, anak-anak, seperti biasa, Bu Guru akan memberikan soal refleksi untuk anak-anak. Sudah siap? Soal refleksi. Nah, soal refleksi kali ini anak-anak Bu Guru hanya meminta kalian menjawab 2 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama,
Anak-anak, Ibu Guru minta untuk membuat kesimpulan pada teks tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Kita tadi sudah melewati 2 tahap ya anak-anak. Yang pertama kita sudah membaca teksnya, kemudian kita sudah menentukan ide pokoknya dan kesimpulan pada masing-masing paragraf. Sekarang anak-anak tinggal membuat kesimpulan untuk satu teksnya ya. Nah, yang kedua, anak-anak Bu Guru minta untuk menyebutkan 4 contoh penerapan nilai sila ketiga Pancasila. Sangat mudah ya anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye Nana.